Alkisah di sebuah desa di Jawa Timur kisaran tahun 80-an. Ada seorang gadis bernama Susana yang memiliki kekasih bernama Surya. Terlihat Surya sedang bertanding gulat lumpur dan tengah kewalahan menghadapi lawannya. Dengan setia Susana menonton dan menyemangati Surya hingga berhasil memenangkan pertandingan. Mereka pun pulang dengan menuntun seekor domba yang merupakan hadiah kemenangannya. Surya berniat untuk menjual domba ini sebagai mas kawin untuk pernikahannya kelak. Saat Surya mengantar Susana pulang, mereka terkejut karena sedang terjadi keributan yang dipicu oleh anak buah Aryo yang datang menagih hutang ke bapak Susana akibat kalah judi sabung ayam. Aryo adalah orang paling kaya di kampung ini. Ternyata bapak Susana sudah menggadaikan rumah beserta sawahnya sebagai jaminan. Lalu Susana meminta tempo kepada anak buah Aryo untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan Surya juga menyerahkan domba hadiah tadi sebagai itikat baiknya. Keesokan harinya keluarga Susana diundang makan di rumah Raden Aryo. Bapak Susana mengira mereka akan ditagih perihal hutangnya yang sudah puluhan juta. Tapi ternyata si Aryo punya maksud lain. Aku sudah punya, kecuali satu, penerusku. Aryo menginginkan Susana untuk menjadi istrinya karena Minati, istri pertamanya, tidak kunjung mampu memberikan keturunan. Sontak hal itu membuat semua orang yang ada di situ menjadi kaget. Karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Susana menerima pinangan Aryo sebagai ganti pelunasan hutang bapaknya. Wayangan semalam suntuk pun digelar untuk memeriahkan pernikahan mereka. Surya yang patah hati berat datang di acara itu dengan keadaan mabuk serta membuat kegaduhan. Surya menghajar anak buah Aryo satu persatu hingga layar wayang terbakar. Tentu saja Aryo sangat murka dengan tingkah Surya. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Surya habis-habisan. Aryo juga mencampukinya sampai babak belur. Bahkan hampir saja dia memutilasi tangan Surya. Andai saja Susana tidak merengek memintakan ampun agar kekasihnya dibebaskan. Susana langsung diseret ke kamar untuk melayani suaminya mantap-mantap. Semua itu dilakukannya dengan terpaksa serta berurai air mata. Karena Aryo terlalu sering bersama Susana, maka mengundang dengki di hati Minati. Pagi harinya Minati meminta pembantunya yang bernama Ratih untuk memberikan sisir yang ada rontokan rambut Susana. Sepertinya Minati berencana untuk menyantet Susana. Dan benar saja, Minati mendatangi dukun bernama Kijaya untuk membuat Susana menderita. Singkat waktu, Susana hamil. Sebagai wujud syukur, Raden Aryo membuat acara wiwitan untuk sekaligus mengumumkan kehamilan istrinya. Beralih scene saat Susana pergi ke pasar. Di sana dia melihat Surya yang sedang bekerja sebagai kuli panggul. Surya berusaha menghindar, tapi Susana langsung mengejarnya. Surya merasa sakit hati dengan kehamilan kekasihnya itu. Namun Susana berkilah. Semua dilakukannya demi menyelamatkan keluarganya. Susana meminta bantuan Surya karena merasa nyawanya sedang terancam. Setiap hari, sepertinya aku disantet. Apa? Hai Jaya, katanya kamu itu orang sakti. Minati sudah tidak sabar untuk segera melenyapkan Susana.
dan menanyakan pada Kijaya kenapa Susana masih belum juga mati. Kijaya memberikan penawaran terakhir yang diakuinya sangat ampuh, yaitu menggunakan ilmu Banaspati, tapi dengan syarat Minati harus tidur dengan dukun cabul ini. Karena sudah gelap mata, Minati menuruti nafsu bejat Kijaya. Singkat waktu, ketuban Susana pecah, yang berarti sudah waktunya melahirkan. Di saat bersamaan, Kijaya mulai melancarkan aksinya menyantet Susana. Dukun beranak dihadirkan untuk membantu persalinan Susana, ditemani Ratih, sang asisten rumah tangga. Mereka sangat kewalahan karena Susana sepertinya kesulitan untuk mengeluarkan bayinya. Tiba-tiba perut Susana makin membesar dan posisi bayinya berpindah ke bagian punggung. Sontak, dukun beranak dan Ratih menjadi sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, punggung Susana meledak yang membuatnya harus tewas secara mengenaskan. Untungnya bayi Susana berhasil selamat. Di pihak lain, Minati malah memfitnah Susana menggunakan ilmu hitam karena kematiannya yang tidak wajar serta tepat di malam Jumat Kliwon. Raden Aryo juga kurang puas karena Susana melahirkan bayi perempuan. Yang dimaksud penerus bagi Aryo adalah bayi laki-laki. Keesokan harinya, Surya datang membawa tasbih dan Al-Quran untuk Susana. Ratih yang bertemu dengannya mengatakan bahwa Susana sudah mati. Surya sangat terpukul dengan kenyataan yang baru saja didengarnya. Malam itu juga Surya langsung mendatangi kuburan Susana dan menggalinya. Tanpa rasa takut, Surya mengeluarkan mayat Susana yang dikubur secara sembarangan oleh Minati. Surya membawa mayat itu ke tengah hutan di dekat air terjun. Surya yang tertidur terkejut dengan suara yang didengarnya. Kemudian Surya memindahkan mayat Susana di dekat pohon besar. Surya merasa diikuti oleh sesuatu yang tak dapat dilihatnya. Lalu suara itu kembali terdengar dan memperkenalkan dirinya sebagai Samir. Suara itu menanyakan siapa yang dibawanya, juga apa yang tengah dialaminya. Lalu suara itu menawarkan untuk menghidupkan kembali kekasihnya dengan syarat tumbalnya adalah anak Susana. Surya menyetujui perjanjian dengan iblis tersebut. Lalu Samir menyuruh Surya menutup mata sejenak. Tiba-tiba jasad Susana terbangun. Seketika Susana langsung teringat tentang bayi yang dikandungnya. Setelah mendengar suara tangisan bayi, Susana menghilang. Di malam hari, Susana melihat bayinya yang sedang dalam gendongan pengasuh dari balik jendela. Saat itu juga kebetulan lewat tukang bakso yang melihat Susana dalam keadaan bolong di punggungnya. Abang bakso ini langsung bergegas kabur. Namun, ternyata Susana sudah berada di depannya. Lucunya, tukang bakso ini langsung berpura-pura buta. Susana pun memesan 10 mangkok bakso dan langsung menghabiskannya. Lalu dia memesan 10 mangkok lagi. Saat tukang bakso akan mengambil bakso di panci, tiba-tiba bakso itu berubah menjadi bola mata manusia yang membuat tukang bakso lari terbirit-birit. Kabar adanya sundel bolong dengan cepat tersebar ke warga. Para warga yang gusar menyuruh Hansip, Japra, dan Rojali untuk menangkap hantu itu. Susana kembali menemui Surya dan memintanya untuk menyelamatkan bayinya dari Minati. Lalu Surya menemui Ratih di pasar untuk meminta bantuannya. Lalu Surya membawa Ratih ke tengah hutan untuk bertemu Susana. Ratih sangat ketakutan dengan kehadiran Susana yang diiringi tawa khas cekikikan itu. Hampir saja Susana akan menyakiti Ratih. Untung saja, Surya segera datang dan meyakinkan Susana bahwa Ratih bisa membantu mereka untuk menyelamatkan bayinya.
Malam harinya Ratih mengantar Surya ke tempat Ki Jaya. Surya meminta dukun itu mencabut pagar gaib di rumah Raden Aryo agar Susana bisa bertemu bayinya dengan leluasa. Surya langsung ingin menghajar Ki Jaya karena sangat dendam padanya yang telah menyantet Susana. Hampir saja Surya dibunuh oleh Ki Jaya dengan kerisnya, tapi tusukan itu malah mengenai Ratih. Sebelum tewas, Ratih sempat mencabut jimat leher dukun sakti ini dan melemparkannya ke tungku kemenyan. Tanpa jimat itu, Susana langsung bisa masuk ke rumah Ki Jaya serta menolong Surya. Tamatlah sudah riwayat Ki Jaya di tangan Susana. Di sisi lain, Japrak dan Rojali yang sedang berburu suntul bolong bertemu dengan Susana di hutan. Mereka langsung menjatuhkan jebakan. Lalu Japrak dan Rojali keheranan karena yang ada di dalam kurungan adalah Susana, istri Raden Aryo. Rojali langsung mendatangi rumah Aryo dengan harapan akan dapat imbalan karena mereka menemukan istrinya yang tengah kabur ke hutan. Tentu saja Aryo terkejut mendengarnya. Singkat waktu, Aryo mendatangi Susana di hutan. Tapi setelah wanita itu menoleh, wajahnya berubah menjadi orang lain. Tetapi berbeda dengan apa yang dilihat Japrak dan Rojali, wanita itu tetap berwajah Susana. Akhirnya, Susana dibawa ke rumah Rojali. Lalu Japrak datang untuk mengatakan bahwa Susana memang sudah mati. Japrak punya ide untuk membuktikannya dengan memberikan abu jenazah ke minuman Susana. Konon katanya setan akan terbakar terkena abu jenazah. Mereka pun masuk ke rumah Rojali. Susana sudah menyiapkan mie goreng buatannya untuk disajikan pada Pak Hansip ini. Rojali menyeduhkan teh yang dicampur abu jenazah, tapi bodohnya dia juga ikut meminumnya tanpa sadar. Saat Rojali menyemburkan minuman itu ke mie goreng, makanan itu berubah menjadi belatung. Sontak, mereka langsung kabur meninggalkan Susana. Kemudian Surya datang untuk menjelaskan perihal Susana yang telah tewas disantet Minati. Surya ingin menitipkan Susana pada mereka, sampai Surya dan Susana berhasil menyelamatkan bayi itu dari rumah Aryo. Keesokan harinya Minati mulai mendapatkan teror. Saat dia tengah menyisir rambut, tiba-tiba Susana muncul di atas kepalanya. Kamu kenapa? Mas, kita harus sewa orang pintar untuk menjaga. Kemudian muncul Aryo yang menyadarkannya. Minati menjelaskan bahwa dia baru saja dihantui Susana dan minta dicarikan paranormal. Tapi Aryo tidak percaya begitu saja dengan perkataan Minati. Untuk membuktikannya, Minati mengajak Aryo ke kuburan Susana. Ternyata makam itu sudah terbongkar dan mayatnya sudah raib. Aryo menduga ini pasti ulah Surya. Kemudian mereka mendatangkan dukun sakti bernama Ki Sabrang untuk melindungi rumah dan mencegah Susana masuk ke rumah itu. Dukun itu pun memberikan cermin dan keris sebagai jimat penolak hantu. Tiba saatnya pesta panen. Acara gandrungan pun digelar. Japrak dan Rojali membujuk anak buah Aryo untuk pergi ke pesta itu. Sementara Surya bekerja sama dengan seorang wanita untuk membuat para centeng Aryo ini mabuk, agar Surya mudah memasuki rumah Aryo. Tiba-tiba Ratih yang sudah mati datang lagi ke rumah Aryo. Aryo pun memarahinya karena pergi tanpa pamit, tapi Ratih beralasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Aryo pun mengizinkannya masuk untuk merawat bayi Susana yang memang menjadi tugasnya. Ratih langsung masuk ke rumah dan mencari bayi itu. Dia masuk kamar bayi, tapi bayi itu tidak ada. Lalu dia menanyakan pada Minati. Ternyata bayi itu berada di kamar Minati. Minati yang curiga padanya langsung mengajukan keris dari Ki Sabrang, tapi tidak berefek apapun pada Ratih. Saat Ratih berjalan menuju kamar Minati, Minati melihatnya dari cermin.
Penjaga rumah Aryo mendengar teriakan dari dalam, sehingga langsung memecahkan kaca rumah untuk mencari keberadaan Minati, tapi dia malah dikau oleh Susana. Aryo menyusul anak buahnya di acara pesta dan segera masuk ke rumahnya. Dia menemukan Minati tengah bersembunyi di kamar mandi. Sementara itu Surya juga masuk ke rumah Aryo untuk menyelamatkan bayi Susana. Tapi dia dipergoki oleh anak buah Aryo. Hampir saja Surya berhasil membunuh centeng-centeng itu, tapi karena minta ampun, Surya melepasnya. Ternyata para cecunguk ini tidak kapok-kapok juga. Mereka malah balik menyerang Surya. Saat Surya akan dibunuh, Susana menyelamatkannya. Si botak langsung meniup seruling sakti yang membuat Susana kesakitan. Suling dan keris yang sudah dicambi-cambi oleh Kisabra. Surya mendorong si botak hingga berhenti meniup seruling. Susana pun berhasil membunuh mereka semua satu persatu. Susana bertemu Minati, namun Minati mengancam akan membunuh bayinya jika Susana berani mendekat. Tidak lama kemudian Kisabrang datang dan segera melemparkan paku pasak ke arah Susana. Diikuti Aryo juga menembak Susana, yang membuatnya tak berdaya. Surya berkelahi dengan Aryo, yang membuat jari-jari Aryo putus. Saat Kisabrang akan menancapkan pasak terakhir ke kepala Susana, dengan tepat waktu, Surya menembaknya dengan senapan Aryo. Surya pun langsung mencabuti paku dari tubuh Susana, yang membuatnya mampu bangkit melawan Kisabrang. Dukun sakti itu dihadiahi lemparan pasak di jidatnya sampai auto pindah alam. Setelah menghabisi sang dukun, Susana juga membunuh Aryo dengan senapannya sendiri. Melihat semua sekutunya telah tewas, Minati mencoba kabur. Tapi Susana tidak tinggal diam. Susana langsung mengejarnya. Minati yang sudah terpojok melemparkan bayi Susana. Mujur, Susana langsung sigap dengan mengarahkan ke tumpukan jerami. Selepas itu Susana langsung membuat perhitungan pada Minati. Minati disiksa hingga tidak berdaya. Sampai akhirnya Minati merasakan bagaimana penderitaan Susana saat menjemput ajal. Setelah itu Susana kembali bersama Surya dan bayinya. Untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka, Susana meminta Surya dan bayinya untuk mati bersama agar dapat berkumpul di alam baka. Surya menjadi bingung dengan keputusan yang harus diambilnya. Akhirnya dia memilih untuk menancapkan paku ke kepala Susana karena dia lebih memilih untuk membesarkan bayi itu. Susana pun mati untuk kedua kalinya. Surya kembali mengubur wanita tercintanya ini dan hidup bahagia dengan membesarkan bayi Susana. Demikianlah alur cerita Malam Jumat Kliwon. Tetap dukung terus channel ini. Terima kasih sudah menonton.